tidak marah. Alhamdulillah kita banyak bersabar. Karena ini adalah tradisi kita di Lombok Timur, ini adalah santun. Santun terhadap kita semua dan bersama. Walaupun rekan-rekan kami, saudara kami ditipu oleh oknum-oknum mafia yang tidak bertanggung jawab. Baik, kami membacakan tuntutan kami. Kami dari Aliansi Bela Pekerja Migran Indonesia di Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Karena di daerah Lombok Timur ini adalah penyuplai atau penyumbang bagi kita sekitar 250 orang menjadi 155.000 orang yang merangkaki, sehingga dikatakan kami adalah 140 orang yang sudah meninggal dunia dalam 2 tahun dalam masa COVID hingga hari ini di Kabupaten Lombok Timur. Nah, kami tidak campur dengan data yang dipisahkan, itu yang masuk di Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Lombok Timur. Satu, dari tuntutan kami menangkap para rekrut atau calon sponsor yang liar, sedang sampai hari ini mereka masih berkeliaran di seluruh desa di masyarakat Lombok Timur. Dua, menangkap pemilik P3MI atau penyalur penggerak pekerja migran ke luar negeri yang terbukti melakukan perdagangan orang dan penipuan. Tangkap dan adili penipu yang merugikan masyarakat kita Kabupaten Lombok Timur sehingga terjadi perdagangan orang. Dan tangkap dan adili para mafia perdagangan orang di Kabupaten Lombok Timur. 5. Pejabat publik yang mendiamkan pelaku perdagangan orang dalam bagian dari kolonialisme sehingga harus diturunkan dari jabatannya. 6. Cabut izin dan bubarkan lembaga atau yayasan abal-abal yang telah merekrut dan merugikan calon pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Bentuk gugus tugas tindak pidana perdagangan orang dan melibatkan APH. 7. Bentuk gugus tugas sudah. 8. Anggarkan Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah ada, yang sudah di-SK-kan dari sejak tahun 2021 hingga hari ini. Dan Satgas gugus tugas perdagangan perdagangan orang. 9. Pemerintah harus mempersiapkan operasional dan mobil ambulan untuk pekerja yang pulang dan yang dideportasi dalam kondisi apapun, dan yang meninggal dunia itu adalah masyarakat kita. No, benar tidak? No. Kami lantang bersuara, kami tidak menjadi pengemis. Kami berani bersuara karena kami tidak meminta. Lain dengan yayasan-yayasan, orang-orang yang meminta, yang dibantu, yang dikukuhkan, yang dilantik oleh Bupati Lombok Timur, tapi mereka adalah penipu masyarakat Lombok Timur. Benar tidak? Inilah foto dengan jelas, foto mereka dengan jelas. Ini calon-calon PNI yang sudah 1 tahun ditipu. Ini bukan masa bayaran, ini adalah calon PNI sudah 1 tahun kami berjuang, tapi tidak ada kepedulian dari Bupati Lombok Timur. Obati jalan tidur, malah kepala dinasnya Disnaker Terang punya istri baru, tidak ngurus PNI, malah beli mobil baru, bangun rumah baru. Dari mana? Dari uang JPNI yang berikan oleh PT-PT yang nakal ini, terutama PT Bagus bersaudara. Kami tidak benci kepada Bupati, kami mengingatkan Bupati Lombok Timur karena banyak setan-setan yang membisikkan Bupati yang tidak benar dengan perjuangan kami. Kami juga dipitnah, bahwa kami telah menerima uang 90 juta dari PT Bagus bersaudara. Tapi demi Allah, lillahi ta'ala, 7 keturunan saya tidak mendapatkan rezeki. Kalian membayar saya tidak? Kalian membayar juga. Ini bukti. Saya berjuang 1 tahun, sepeser pun saya tidak pernah meminta biaya. Terus oleh siapapun, jangankan oleh oknum. Hanya retorika belaka yang dia berikan kepada masyarakat, khususnya para PNI atau PNI yang ada di Lombok.
cuma khususnya yang ada di Timur ini. Betul ya kawan? Dan saya selaku ketua Forum Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Sakrat Timur di sini berdiri dan tergabung dalam aliansi Bela Community tidak lain karena kami dari masyarakat Sakrat Timur ada beberapa orang yang juga ikut mempengaruhi, ikut dijajah oleh para oknum-oknum bersuara kalian bahwa beribadah dan biasa kita karena manusia tidak pernah membawa manusia karena manusia adalah manusia tidak marah. Alhamdulillah kita banyak bersabar karena ini adalah tradisi kita di Lombok Timur. Ini adalah santun terhadap kita semua dan bersama walaupun rekan-rekan kami, saudara kami ditipu oleh oknum-oknum mafia yang tidak bertanggung jawab. Baik, kami membacakan tuntutan kami. Kami dari Aliansi Bela Pekerja Migran Indonesia di Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Karena di daerah Lombok Timur ini adalah penyuplai atau penyumbang bagi kita sekitar 250 orang menjadi 155.000 orang yang merangkaki, sehingga dikatakan kami adalah 140 orang yang sudah meninggal dunia dalam 2 tahun dalam masa COVID hingga hari ini di Kabupaten Lombok Timur. Nah, kami tidak campur dengan data yang dipisahkan, itu yang masuk di Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Lombok Timur. Satu, dari tuntutan kami menangkap para perekrut atau calon sponsor yang liar, sedang sampai hari ini mereka masih berkeliaran di seluruh desa di masyarakat Lombok Timur. Dua, menangkap pemilik P3MI atau penyalur penggerak pekerja migran ke luar negeri yang terbukti melakukan perdagangan orang dan penipuan. Tangkap dan adili penipu yang merugikan masyarakat kita Kabupaten Lombok Timur sehingga terjadi perdagangan orang. Dan tangkap dan adili para mafia perdagangan orang di Kabupaten Lombok Timur. 5. Pejabat publik yang mendiamkan pelaku perdagangan orang dalam bagian dari kolonialisme sehingga harus diturunkan dari jabatannya. 6. Cabut izin dan bubarkan lembaga atau yayasan abal-abal yang telah merekrut dan merugikan calon pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Bentuk gugus tugas tindak pidana perdagangan orang dan melibatkan APH. 7. Bentuk gugus tugas sudah. 8. Anggarkan Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah ada, yang sudah di-SK-kan dari sejak tahun 2021 hingga hari ini. Dan Satgas gugus tugas perdagangan tindak perdagangan orang. 9. Pemerintah harus mempersiapkan operasional dan mobil ambulan untuk pekerja yang pulang dan yang dideportasi dalam kondisi apapun dan yang meninggal dunia itu adalah masyarakat kita. Harus diajarkan cerdas dengan pengalaman-pengalaman hari ini kawan-kawan. Cara kita adalah tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan kita, melawan kebijakan-kebijakan yang tidak beres di Lombok Timur ini, melawan oknum-oknum yang tidak beres. Jangan biarkan kita dirampok, tetapi kita harus berbaris dengan mereka untuk kita bisa menjadi perampok dengan mereka semua kalau mereka adalah perampok. Ya, setuju? Itu kawan-kawan. Jadi hari ini kita tidak boleh berkecil hati dan pemerintah daerah harus segera mengambil sikap. Harus segera mengambil sikap untuk mencari solusi dengan kawan-kawan kami, dan kami telah hadirkan di depan dan mereka yang mengetahui tentang perkembangan para teman-teman PKI.